Dr. Maftua telah membuat pedoman penggunaan layanan online yang memang selama ini sudah berjalan, hanya panduannya belum ada sehingga penggunaannya belum efektif. Diharapkan dengan adanya buku pedoman penggunaan layanan yang sudah ada ini, penggunaannya akan lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan pelayanan rumah sakit, mengurangi antrian dan mempermudah pasien. Terima kasih Dr. Maftua, semoga sekolahnya lancar, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Anindya Asti Arswita, beserta teman saya Sabda Asifa dari kelompok 8. Kali ini kami akan mempresentasikan analisis aplikasi governance digital, yaitu aplikasi Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Rumah Sakit Bayangkara ini beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, nomor kilometer 4, RW 5, Area Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan alamat di website rsbayangkarapalembang.id. Mungkin pada poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya Sabda. Kepada Sabda dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama itu ada dasar hukum dari pembuatan aplikasi ini. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang RI Nomor 36 tentang Kesehatan. Yang ketiga ada Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bayangkara. Dan yang keempat ada Ranger Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang tahun 2022. Next. Untuk unit kerja dari aplikasi Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang ini, instansi yang mengelola aplikasi ini adalah Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan itu sendiri. Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan ini merupakan rumah sakit pemerintah yang memiliki pelayanan hemodialisa anak dan dewasa, dukungan peralatan canggih terkini dan terakreditasi seperti CT scan, ruang operasi, sistem dengan sistem MOT, serta penunjang lainnya seperti laboratorium PCR yang tercanggih. Untuk latar belakang munculnya aplikasi ini, yaitu aplikasi ini dirilis pada tanggal 16 Maret tahun 2020. Pengembangan aplikasi ini diinisiasi oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang itu sendiri, yaitu Dr. Wahono Edi Prastowo, SPPD Finasim, pada saat rapat analisa dan evaluasi terkait pelayanan. Tidak terlalu jelas bagaimana awal dari pembuatan aplikasi ini, tetapi tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam berbagai aspek pelayanan, baik pelayanan pendaftaran, informasi dokter, jadwal dokter, layanan yang tersedia, sarana prasarana, dan informasi lainnya tentang kesehatan. Sesuai dari visi rumah sakit ini yaitu mewujudkan rumah sakit yang profesional dan terpercaya di bidang kedokteran kepolisian
dan melayani kesehatan guna mendukung Provinsi Sumatera Selatan yang aman dan tertib. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan membantu pelayanan sehingga memudahkan para pasien dalam berobat dan mendapatkan informasi. Untuk proses pengembangannya sendiri saat ini masih dikatakan terus berkembang dan semakin banyak pasien sudah mulai beralih menggunakan aplikasi ini dibandingkan dengan datang langsung ke rumah sakit. Tetapi untuk pengembangan fitur-fiturnya sendiri masih belum dilakukan. Next. Lalu ada deskripsi singkat tentang layanan ini. Aplikasi Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan merupakan aplikasi layanan online milik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan itu sendiri. Aplikasi ini sudah tersedia di Play Store dan para masyarakat sudah bisa mengunduh dan menggunakannya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah layanan untuk pasien, yang mana di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur atau layanan yang tersedia. Mulai dari fitur pendaftaran online, fitur live antrian, fitur kamar kosong, fitur jadwal dokter, fitur pendaftaran vaksinasi, fitur plasma darah, fitur home care, fitur emergensi, fasilitas, asesmen COVID, dan fitur data kesehatan. Next. Lalu untuk tujuan utama dari pengembangan layanan ini yaitu untuk mempermudah pekerjaan masyarakat. Namun ada beberapa tujuan dari pembuatan aplikasi ini sendiri, yaitu untuk meningkatkan pelayanan dalam berbagai aspek pelayanan, baik layanan pendaftaran, informasi dokter, jadwal dokter, layanan yang sudah tersedia, sarana prasarana, dan informasi lainnya tentang kesehatan. Sesuai visi rumah sakit, yaitu mewujudkan rumah sakit yang profesional dan terpercaya di bidang kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan guna mendukung Provinsi Sumatera Selatan yang aman dan tertib. Lalu ada beberapa jenis layanan yang tersedia. Yang pertama itu ada fitur pendaftaran online. Fitur ini tersedia di halaman depan aplikasi dan akan langsung muncul saat kita membuka aplikasi tersebut. Lalu fitur yang kedua ada live antrian. Fitur ini tersedia di halaman depan aplikasi yang bersebelahan dengan fitur pendaftaran online. Lalu fitur yang ketiga ada fitur kamar kosong. Fitur ini menyediakan informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia di rumah sakit. Kita juga bisa mengeceknya sesuai dengan kelas dan juga bisa langsung memesan kamar tersebut. Lalu yang keempat ada fitur jadwal dokter. Saat membuka fitur ini kita akan disuguhkan dengan nama-nama dokter beserta jam kerja setiap harinya, serta jenis poli dokter tersebut. Fitur ini dapat memudahkan pasien dalam berkunjung agar mengetahui kapan jadwal dokter tersebut akan datang. Lalu yang kelima ada fitur pendaftaran vaksinasi. Fitur ini menyediakan layanan pendaftaran vaksinasi dan riwayat vaksinasi. Lalu yang selanjutnya ada fitur plasma darah. Lalu yang ketujuh ada fitur home care. Fitur ini merupakan layanan yang dilakukan di rumah pasien. Lalu yang kedelapan ada fitur emergensi. Fitur ini digunakan saat keadaan darurat. Lalu ada fitur fasilitas. Fitur ini berisi tentang informasi lengkap mengenai fasilitas yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Lalu ada fitur asesmen COVID. Fitur ini berisi tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan COVID-19. Lalu yang terakhir ada fitur data kesehatan. Fitur ini menyediakan beberapa data kesehatan, diantaranya data riwayat laboratorium, radiologi, serta riwayat obat. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat yang diharapkan. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi internal atau organisasi maupun eksternal. Secara internal, aplikasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dengan mempermudah manajemen pasien, penjadwalan, dan administrasi. Selain itu juga, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data pasien, mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan informasi medis. Di sisi eksternal, masyarakat diharapkan dapat mengakses pelayanan kesehatan lebih mudah melalui aplikasi ini.
pendaftaran online dan akses informasi kesehatan menjadi lebih terjangkau. Aplikasi juga diharapkan memberikan layanan terpersonalisasi dengan menyediakan informasi kesehatan berdasarkan riwayat pasien dan preferensi individu. Kemudahan memberikan informasi terkait nama dan jadwal dokter yang akan datang. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyediaan layanan kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan berkualitas. Selanjutnya, tutorial atau SOP prosedur layanan operasional. Cara menggunakan aplikasi ini terbilang mudah. Pertama-tama, pasien hanya perlu mendownload di Play Store. Lalu saat aplikasi sudah di-download, maka pasien harus membuat akun terlebih dahulu. Jika sudah pernah berobat sebelumnya, maka hanya perlu login saja menggunakan nomor HP dan password. Tetapi, jika belum pernah berobat atau tidak mempunyai akun, harus membuat akun terlebih dahulu dengan cara memasukkan data lengkap beserta alamat, nomor HP, serta KTP. Lalu akan ada kode yang masuk di nomor HP. Kode tersebutlah yang dijadikan sebagai password untuk login akun kembali. Lalu saat sudah bisa login, maka pasien sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang sudah tersedia. Selanjutnya, keunggulan aplikasi layanan. Keunggulan aplikasi ini dapat dilihat dari fitur-fiturnya. Salah satunya adalah fitur live antrian yang dapat diakses dengan mudah melalui halaman depan aplikasi. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan cepat mengecek jumlah antrian pasien dari semua dokter setiap harinya. Hal ini tidak hanya membantu pasien untuk merencanakan kunjungan mereka, tapi juga meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan rumah sakit. Selanjutnya, fitur home care adalah inovasi lainnya yang memungkinkan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah mereka sendiri. Pasien dapat mengajukan layanan ini dengan mengisi data diri, menjelaskan keluhan dan kondisi saat ini, serta melakukan pemesanan layanan. Fitur ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pasien, tetapi juga membantu rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang lebih personal dan terfokus pada kebutuhan individu. Serta fitur emergency dirancang untuk situasi darurat, memanfaatkan GPS untuk menghubungkan pengguna langsung ke IGD rumah sakit, memberikan respon cepat dan tepat waktu. Keseluruhan fitur-fitur ini memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses, efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasien, sehingga pada fitur-fitur inilah yang menjadi keunggulan aplikasi tersebut. Lalu ada kelemahan dari aplikasi ini, yaitu terdapat beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi pengguna. Salah satunya, seringnya aplikasi untuk keluar secara spontan. Pengguna sering mengalami masalah ketika aplikasi tiba-tiba keluar dengan sendirinya, mengakibatkan gangguan pada proses pendaftaran ataupun mencari informasi. Terdapat fitur layanan dan data kesehatan, yaitu riwayat laboratorium, riwayat radiologi, dan riwayat obat. Tetapi fitur tersebut mengalami kendala yang signifikan karena tidak memiliki isi atau kosong. Selain itu, beberapa pengguna juga melaporkan masalah keterlambatan dalam menggunakan aplikasi atau lag, yang dapat mempengaruhi kecepatan layanan. Keterlambatan ini dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna dan bahkan menghambat proses pelayanan kesehatan yang seharusnya efisien. Dan yang terakhir, yaitu profil jumlah data pengunjung atau user. Seperti yang kita lihat di samping bahwa ada sebanyak 5.000 lebih masyarakat sudah mendownload atau menggunakan aplikasi ini sejak aplikasi ini dibuat. Lalu sudah ada 221 orang yang memberikan komentar dan review terkait layanan aplikasi tersebut. Dan untuk rating yang didapatkan juga terbilang cukup baik. Banyak dari pasien yang memberikan rating 5 untuk pelayanan aplikasi ini. Itu tadi penjelasan analisis aplikasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Muhammad Akbar dari 4 Hulu. Nama saya Desti Hadita, saya berasal dari Komplek Kelapa Gading, KM 9. Perkenalkan, nama saya Dika dari Merdeka. Saya dapat aplikasi ini dari Instagram. Dapat informasi aplikasi mobile app dari sosial media Bayangkara. Dan itu sosial media Bayangkara yang pernah di-share story oleh teman saya. Sebenarnya saya adalah pengguna lama mobile aplikasi ini sekitar 6 bulan lalu. Manfaat dari aplikasi ini sendiri, seperti pada hari ini, saya sudah melakukan medical check up.
Nah, jadi saya bisa mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri di bagian pendaftaran. Seperti 2 hari yang lalu, salah satu anggota keluarga saya mendadak sakit. Kemudian saya menekan tombol emergency ini dan langsung terhubung ke pihak IGD. Saya langsung menceritakan riwayat sakit daripada keluarga saya tersebut. Akhirnya pihak IGD langsung menjemput keluarga saya tersebut. Bagaimana pendapat saya terhadap aplikasi mobile apps itu? Menurut saya mobile apps sangat memudahkan pelayanan pendaftaran ke rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara. Dan juga mobile apps sangat memudahkan kita untuk mencari vaksinasi. Lalu tiket vaksinasi yang langsung terdaftar dan hanya datang menunjukkan tiket lalu disuntik vaksin. Selanjutnya, mobile apps sangat memudahkan kita untuk melakukan rapid antigen dan PCR. Lalu hasilnya yang langsung diterima oleh WhatsApp dan bisa di-download lalu disimpan hasilnya di dalam handphone. Saran saya, aplikasi ini harus terus dikembangkan dan dipertahankan dan lebih mungkin aplikasi ini harus segera disosialisasikan kepada masyarakat lain agar masyarakat lain lebih tahu tentang aplikasi ini. Saran saya sih udah bagus aplikasi ini, tapi belum terlalu dikenal sama masyarakat umum. Jadi untuk sarannya ke depannya semoga aplikasi ini semakin disosialisasikan. Terima kasih. Untuk saran dan masukan saya terhadap aplikasi mobile apps, mungkin sebaiknya ditambah ke iOS, ke iPhone, karena ada beberapa teman saya yang tidak bisa memakai di Android, mereka punya iPhone, jadi mungkin dibuatkan versi iOS-nya. Cuma untuk selebihnya aplikasi sudah cukup baik, sudah sangat baik. Terima kasih.